bisa mengurangi rasa ragu-ragu dan seterusnya. Nah, kita bicara hormon yang saya bahwasanya hormon ini adalah satu fenomena fisik, ya, satu fenomena empirik dari fisik kita yang timbul dibangun antara lain dari fisik juga, ya, dari makan, ya. Kemudian juga ditimbulkan dari perilaku psikis, ya, misalnya orang itu gembira, ya, orang itu senang, ya. Jadi endorfin itu bukan hanya membuat senang, tetapi ketika orang itu senang maka endorfinnya menjadi keluar. Orang itu olahraga, gembira dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada makanan dan minuman halal. Jadi kalau tadi ada 5 prinsip di atas, lalu ada beberapa contoh hormon, kemudian adalah makanan dan minuman yang halal. Ya. Kita bicara kepada prinsipnya. Pertama di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 168. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu mimma fil thayyiban tabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, ya. Wala tattabi'u dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Suara saya jelas ya? Ya, Jelas, oke, baik. Pak. Jadi ya, makasih. Jadi prinsip di sini yang pertama adalah kita disuruh makan. Makannya tentu saja bukan makan saja, tetapi juga minum, ya. Makanan minuman dari apa yang ada di dalam bumi, ya. Jadi makanan minuman kita memang di bumi, bukan dari planet lain, ya. Adanya di bumi. Nah, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan halalan thayyiban. Yang halal lagi dia juga baik, ya. Dia juga bermanfaat. Nah, kemudian perintah untuk makan yang halal ini disambungkan dengan larangan mengikuti langkah setan, ya. Jadi kalau orang itu tidak memperhatikan makanannya, ya, itu dia sudah memasuki satu pintu yang sangat berbahaya, yaitu langkah-langkah setan. Jadi langkah setan itu di dalam menyesatkan manusia, dia melangkah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah dalam soal makanan. Ya, jadi makanya soal makanan ini kita harus hati-hati. Ya, Allah menerangkan kewajiban makanan halal dalam satu ayat disambungkan dengan larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan. Ya, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Berarti makanan halal ini kan adalah satu hal yang sangat prinsipil, ya. Yang bukan hanya perintah makan halal saja, tetapi dikaitkan dengan sedangkan tidak ada musuh yang paling besar di dunia ini, musuh kita kecuali setan. Ya, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ini satu hal yang sangat surah Al-Baqarah 195 misalnya disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, ya, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini juga antara lain berarti bahwasanya kita tidak boleh mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan dalam soal makanan, ya. Jadi orang yang tidak peduli dengan makanan halal haram, ya. Kalau kita bicara di hormon-hormon yang baik, orang makan cari protein, misalnya proteinnya dari protein binatang yang haram, ya, dan seterusnya, ya. Maka sesungguhnya dia sedang masuk ke dalam satu kancah kebinasaan yang itu seharusnya dijauhi, ya. Jadi makanya tadi saya bilang kalau kita masuk kepada fenomena-fenomena fisik dari hormon kemudian yang berakibat kepada fenomena psikis, sepanjang dia tidak masuk dalam syariat Allah yang 5 prinsip tadi di atas, maka dia akan masuk kepada ranah yang bersifat temporer, kemudian subjektif dan superficial, ya. Kemudian
Makanlah dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya, dan kita tahu ya, eh untuk meningkatkan serotonin misalnya orang bisa makan coklat, bisa makan buah-buahan dan sebagainya. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik ya. Coklat itu kalau berlebihan juga akan merangsang denyut jantung, bisa menimbulkan tahikardi ya, jantungnya akan berdebar-debar dan banyak hal-hal yang lain ya. Meskipun coklat itu bagus, demikian pula buah-buahan yang lain ya, misalnya buah nanas atau dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kita di samping bicara makanan tentu kita bicara minuman ya. Minuman yang halal ya. Karena apa? Karena minuman yang haram itu juga akan ya yang personal. Sebenarnya sesungguhnya itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan atau kebencian antara kalian antara jadi di samping minum khamar itu apa? Minum khamar itu punya dampak sosiologis. Dampak sosiologisnya itu adalah permusuhan, perbencian ya di antara kalian. Kemudian dampak personalnya, ya dampak individualnya apa? Dampak individualnya adalah menghalangi dari mengingat Allah dan dari sholat. Ya, itu akibat dari khamar. Ya, jadi ada dampak sosiologis, ada dampak individu. Dampak individu adalah menghalangi seseorang dari ingat kepada Allah. Ya, karena kalau orang mabuk kan lupa dia. Ya, dan kemudian dari sholat. Hendak kalian hentikan perbuatan. Ya. Nah, kemudian itu ada sabda Nabi Muhammad SAW, ya, hadis yang saya kutip ya, namun dia ada penguat dari hadis yang lain, ya, yang menyebutkan tidak akan masuk surga yang dia tumbuh dari barang yang haram dan neraka itu adalah lebih layak baginya. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan layatul jannah ya jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk surga jasad itu yang dia diberi makanan dengan makanan yang haram. Kalau kita bicara surga dan neraka, maka kita bicara aspek objektif. Ya. Jadi kita harus paham nih, kalau kita bicara surga neraka itu aspeknya objektif. Ya bukan aspek subjektif. Orang mau ngakui atau tidak, kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada dan memang ada. Ya, itu harus menjadi satu pegangan kita. Nah, kemudian orang yang tidak peduli ya kepada makanan yang halal atau haram, ya pokoknya semua dihajar saja, maka orang seperti tersebut an-naru aula bihi, neraka itu lebih layak baginya. Bukan artinya orang itu kemudian ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk itu apa ya? Ujuk-ujuk kalau dia makan makanan haram nanti jadi neraka. Bukan. Tetapi ada dampak psikologis yang ini tentu harus diteliti ya. Ini menjadi satu objek penelitian yang menarik karena ini satu hal yang kalau orang itu dia tidak peduli halal dengan haram, maka kondisi psikologis dia, kondisi intelektual dia itu akan mudah melakukan hal-hal yang haram, akan mudah membuat konspirasi-konspirasi yang haram, akan mudah membangunkan satu emosi-emosi atau membangkitkan satu inisiasi-inisiasi atau kreasi-kreasi yang haram. Oleh karena itu kenapa neraka itu layak baginya. Ya. Jadi orang yang makan makanan haram itu bukan ujuk-ujuk nanti masuk neraka, tetapi makanan haram itu akan membuat kondisi psikologis dia itu menjadi mudah untuk melakukan hal yang haram. Ya. Ya, ini ada pendapat dari Ibnu Taimiyah, tapi saya tidak bisa baca nih karena numpuk-numpuk hurufnya. Nah, kemudian kalau kita bicara makanan minuman minuman yang halal, berikutnya ada 4
unsur yang cukup penting. Ya, 4 unsur yang cukup penting yang patut kita pahami, yaitu adalah bahan utama, bahan pembantu, lalu bahan penolong dan media. Ya, khususnya adalah media pertumbuhan mikrobial ya, karena ada produk-produk makanan yang menggunakan faktor mikrobial ini. Ya, jadi adik-adik sekalian ya, kalau kita bicara makanan halal, ini 4 hal ini jangan lupa. Jadi kalau ada yang bilang yang penting makanan itu tidak mengandung hal yang haram, itu salah. Ya. Ada yang haram tidak terkandung tapi menyebabkan haram. Yaitu yang nomor 3 dan nomor 4, bahan penolong dan media. Ini tidak ada di makanan itu. Jadi dia hilang. Ya, jadi kalau kita melihat ya, kalau adik-adik beli makanan yang makanan jadi ya, makanan yang dalam kemasan, itu kan ada ingredients. Ya. Ya, coba kita perhatikan ada ingredients kan, isinya apa-apa saja. Itu yang tercantum di situ adalah nomor 1 dan nomor 2 saja. Bahan utama dan bahan pembantu. Sedangkan bahan penolong itu ada di dalam proses pembuatannya, tapi kemudian di hasil akhirnya tidak ada. Ya, tapi bukan berarti kalau kemudian dia ada bahan penolongnya haram, hasil akhir tidak ada, lalu menjadi halal, tidak. Ya, dia tetap menjadi haram. Ya, jadi makanya harus hati-hati. Makanya kita membeli produk yang sudah sertifikasi halal saja. Ya, karena dia bisa tidak muncul di situ. Karena dia bagian dari bahan penolong. Nah, yang lebih tersembunyi lagi adalah media. Media ini dia bisa menjadi semacam pertumbuhan saja. Pertumbuhan mikrobialnya sendiri juga bisa jadi tidak digunakan. Mikrobialnya sendiri juga menjadi bahan penolong. Ya. Jadi dia sudah lebih tersembunyi lagi. Dia hanya sebagai media saja. Nah, ini ada beberapa ada produk-produk vaksin misalnya yang medianya itu adalah media dari protein babi. Ya, atau dulu pernah ada bumbu masak yang dulu heboh ya tahun 70-an. Ya, itu disebut mengandung babi. Kalau diperiksa bahkan sampai dengan DNA-nya tidak akan terdeteksi babi itu. Karena babi itu adanya pada nomor 4 pada media. Paham ya? Jadi 4 faktor itu. Nah, kemudian di sini ada saya di WHO ya, mungkin ini agak kurang jelas. Kalau adik-adik udah megang belum ininya? PD apa namanya? Kalau belum mungkin saya ini saja ya, karena ini saya lewatkan saja. Jadi karena ketika kita bicara soal makanan halal, kemudian masalah hormonal, kemudian emosi, maka sebetulnya kita sedang bicara kepada dimensi sehat dari diri kita, ya. WHO sendiri sudah memberikan definisi mengenai sehat, ya, definisi mengenai sehat yang itu adalah state, satu kondisi di mana physical, mental, ya, kemudian social being, lalu spiritual itu adalah satu hal yang memang harus dipenuhi, ya. Jadi ini ada bahasa Arabnya, ya, adalah kesehatan yang kondisi keselamatan dari sisi badan, ya, fisik, kemudian dari sisi mental, kemudian dari sisi well-being, ya, dari sisi hubungan sosial, ya. Nah, jadi kita bicara makanan halal, kita bicara hormon, kemudian emosi, ya, kalau kita kembalikan kepada statement dari WHO juga menjadi klop sebetulnya, ya. Meskipun kalau kita bicara mental dari sisi WHO itu tidak selalu bicara dia itu masalah agama, ya. Makanya saya tadi di awal presentasinya itu ada 5 prinsip tadi supaya kita tahu kalau kita bicara mental, kita bicara spiritual dengan 5 prinsip tadi, maka itu adalah yang mendasar yang harus kita pegang, ya. Nah, tujuannya apa orang itu makan halal dan sebagainya itu, ya, adalah tentu untuk sehat, ya. Nah, sehat itu dimensinya ada banyak, ya. Ini saya ambil dari psikiatrik, ya, dari jurnal psikiatrik ini tahun 2006. Ya, dimensi sehat itu ada dimensi emosional, kemudian environment,
ya, kemudian finansial, ya. Jadi dimensi sehat juga mencakup finansial, ya. Ada orang eh, susah cari uang ya gitu, dia juga tidak sehat juga sebetulnya. Ya. Kemudian intelektual, kemudian sosial, ya. Kalau sosial sudah diwadahi oleh standar WHO yang disebut tadi social well-being, ya. Kemudian physical sudah jelas, kemudian spiritual, lalu occupational. Ya, occupational ini bukan berarti selalu terkait dengan finansial, ya, tetapi orang bekerja, orang beraktivitas yang membuat dia senang, ya, membuat dia dengan melakukan itu ada kondisi psikologis yang dia rasakan menyenangkan buat dia. Ya. Karena bisa jadi orang bekerja penghasilannya besar, ya, tetapi kerja tidak menyenangkan buat dia, membuat dia stres. Ya, atau bisa jadi ada pekerjaan yang membuat dia senang dan sebagainya, tapi di sisi finansial kurang, ya. Maka itu tidak bisa dilakukan. Ya, ini ada beberapa definisi dari kitab, ya. Tidak bisa saya baca karena hurufnya ini. Nah, ini adalah saya bicara yang terakhir, ya, sebelum kita tutup adalah misalnya masalah kesehatan. Ya, jadi kita lihat kesehatan itu untuk seorang muslim itu adalah komprehensif, menyangkut ruh, kemudian jasad, kemudian nafs, ya, jiwa, kemudian jadi ada ruh. Ruh itu gaib buat kita, ya, tetapi ini adalah dari kalau kita bicara psikologi itu masalah ruh dengan nafs dan sebagainya itu menjadi satu perdebatan, ya. Tapi saya di sini saya masukkan, saya bedakan sajalah antara ruh, kemudian nafs, jiwa, ya, kemudian istima, ya, ya, istimai atau social being, ya, lalu jasad, ya. Nah, kita bicara makan, minum tadi yang halal, lalu gizi seimbang, itu adalah pada aspek jasad, ya. Sedangkan pemenuhan yang lainnya adalah zikrullah, itu pemenuhan ruh, kemudian sifat optimis, lalu mutmainnah dan sebagainya itu adalah sifat yang ada pada jiwa. Kemudian ijtimai itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, social being, ya. Mungkin sampai di situ dulu, ya, yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pengantar, dan mohon maaf ini tidak optimal. Apa, tidak bisa optimal. Baik, silakan kalau ada ini. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa, Bapak Dr. Endi. Untuk para mahasiswa, untuk pertanyaan, chatnya dibukanya dari host, Pak, karena tadi hostnya Gitu. sudah dioper ke pemateri. Ya. Jadi Iya, iya. Iya, karena belum iya. dibuka mahasiswa, jadi belum bisa mengisi chat. Oh, Barangkali apa bukan. Saya mohon maaf. boleh langsung saja, Pak? Iya, boleh silakan. Hai. Ini sebentar. Hai, Chatnya harus iya. dibuka di sini, ya. Ini ada tugasnya, Pak. Mohon maaf tadi sudah dioper. Oh, udah bisa ke Pak Rian? Udah bisa ya? Iya, saya buka chatnya gimana nih supaya orang semua. Tapi sudah bisa Pak Rian berarti, ya? Partisipan, nah. Ini Rian ini. Oh, ini Rian make host, ya. Oh, di sini rupanya, ya. Ya, mungkin sambil nunggu tadi bahan tadi bisa dilihat-lihatkan juga bahan presentasinya tadi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau ya tadi harusnya di ini, ya, saya dari HP tadi mindahkan ke hostnya. Sudah hostnya sudah Pak Rian, ya? Ya.
Oke, masak masak nih. Mon, harga bengkel di lewehan goceng. 40.000 apa goceng? Saya bikin ke pakai aing. Bae jeung mari udud bae mana? Deh, ayo. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Sudah ada pertanyaan masuk, Pak Dokter? Ya, silakan. Ya, ini dari Rahma yang menanyakan bahwa prinsip halal pasti baik dan haram pasti buruk. Nah, saya pernah mendengar ketika misal sedang sendirian, tidak ada yang bisa dimakan selain daging babi, maka daging babi yang haram itu menjadi halal. Jika kasusnya seperti itu, masuknya tetap baik atau buruk ya Pak? Nah, itu pertanyaan dari Rahma. Iya, ya terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Ya, jadi tetap saja dia buruk. Ya, oleh karena itu makanya makanan yang haram itu tidak menjadi halal. Ya, kaidah fikihnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Dia tidak menjadi halal, tetap haram, tapi dia boleh dalam kondisi itu. Ya, jadi makanya di dalam Al-Quran tadi dibaca di dalam di dalam pembacaan ayat tadi ketika sebelum kuliah, ya, bahwasanya dalam kondisi yang seperti itu diperbolehkannya adalah tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh adin, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh baghin, ya, tidak boleh untuk niat untuk durhaka, karena dia tetap haram, ya. Jadi ini satu pemahaman yang harus kita luruskan. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau dalam keadaan darurat yang haram itu menjadi halal, itu salah. Yang haram itu tetap haram, tetapi dia boleh dalam keadaan darurat. Ya, karena dia tetap buruk, ya, tetapi kalau orang itu tidak makan dalam kondisi tersebut, maka akan timbul keburukan yang lebih besar. Ya, keburukan lebih besar itu bisa jadi kematian, ya, atau bisa jadi kondisi yang lebih berat, ya. Misalnya sama dengan obat-obatan, ya, misalnya kondisi stroke, ada obat yang harus disuntikan, dia masih mengandung babi, ya. Apakah itu menjadi halal? Tetap haram. Tapi kalau itu tidak disuntikan, dia bisa mati. Artinya kan lebih besar madaratnya. Ya, jadi oleh karena itu tetap dia ini madarat, pasti ada madarat. Tapi digunakan untuk sekedarnya saja sampai yang kemudian yang halal itu bisa didapatkan. Iya, begitu Bu ya. Nah, ya. Ada pertanyaan lain ini Pak, menarik juga. Bagaimana jika makanannya halal tetapi berasal dari rezeki yang haram? Oh ya, makasih Bu. Ya, itu bagus. Ya, memang itu sudah pasti ya. Sudah pasti itu tidak diperbolehkan ya. Memang pada sesi kuliah ini saya tidak bicara dari aspek itu ya. Jadi kalau kita bicara aspek makanan halal ya, itu kan adalah mengenai cara mendapatkan makanan itu ya. Jadi yang pertama ada 4 hal sebetulnya, adalah cara mendapatkan rezekinya apakah halal atau tidak ya. Kemudian dari rezeki yang tidak halal itu bisa jadi mendapatkan makanannya secara halal. Artinya dia beli, ya bukan mencuri kan, beli kan halal. Kemudian makanannya halal, tapi kan dia proses mencari hartanya tidak halal. Atau dia mendapatkan makanannya tidak halal, ya misalnya dengan mencuri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah makanannya sendiri, dari sisi 4 hal tadi saya bilang. Ya, bahan utama, bahan pembantu, bahan penolong, medianya itu harus halal. Lalu yang keempat adalah cara mengkonsumsinya juga harus halal. Jadi makanya dalam dalil-dalil yang saya sampaikan tadi tidak boleh
tidak boleh berlebih-lebihan dan sebagainya. Ya. Jadi yang saya bicarakan di dalam kuliah ini adalah yang faktor makanannya saja tadi. Ya. Makanan dan minumannya saja. Tidak bicara yang seperti ditanyakan tadi, itu memang betul. Ya. Tentu nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Jadi kemudian cara mendapatkan yang haram itu apa-apa saja. Nah, itu kan nanti akan menjadi menjadi kuliah tersendiri, akan menjadi topik tersendiri ya. Iya, berarti ada 4 sebenarnya ya yang dibahas di materi sekarang, hanya 1 yang makanannya saja ya Pak? Iya, makanan kita sana bicara dari segi kontennya saja. Iya. Berarti termasuk tadi cara mengkonsumsinya, apakah juga cara menyembelihnya? Kalau cara menyembelih itu bagian dari proses ya. Bagian dari proses dari konten makanan itu. Ya, jadi kalau kita bicara tadi yang 4 hal tadi ya, itu kan adalah bicara memang bukan pada hewan ya. Bukan pada hewan yang bisa disembelih ya. Kalau pada hewan tentu ada satu faktor lagi adalah mengenai penyembelihan ya. Dan kalau kita bicara penyembelihan itu faktornya ada banyak. Ya. Jadi bukan hanya kalau dalam Al-Qur'an kan disebutkan secara ringkas ya. Adalah wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih tidak atas nama Allah ya. Tapi untuk sampai ke sana itu kalau di dalam audit halal itu ada 29 item. Waduh. Ya, itu yang di list itu. Jadi kalau kita melakukan audit ke tempat penyembelihan ya, itu ada 29 item yang harus kita checklist itu. Ya, dalam Quran hanya disebut 1 saja ya. Jadi memang itu salah satu faktornya memang disembelih tidak untuk atas nama, tidak untuk Allah ya. Itu memang penting Bu, terima kasih ya. Pertanyaan yang lain, pada zaman ini sudah berkembang rekayasa genetika pada buah-buahan dan hewan. Bagaimana dampaknya pada kesehatan fisik dan mental? Bagaimana hukumnya secara agama, termasuk kategori makanan yang merusak atau tidak? Iya, jadi yang pertama tadi kita kembali kepada prinsip di surah Al-Baqarah tadi kan halalan thayyiban. Ya. Nah, thayyib ini kembalinya adalah kepada para ahli dalam bidang pangan dan ahli kesehatan ya, khususnya bidang gizi yang mereka memang mengetahui, dan bidang farmakologi tentunya dan farmasi yang mengetahui dengan teknologi pangan yang sekarang maju ini apa yang sebetulnya berbahaya dan yang tidak berbahaya ya. Itu juga satu hal yang penting. Jadi makanya kalau sebuah produk akan mengajukan sertifikasi halal ke MUI, itu ya harus punya sertifikat dari BPOM, ya Badan POM. Ya, dulu Badan POM itu di bawah Kementerian Kesehatan. Sekarang Badan POM itu badan tersendiri. Artinya kalau produk sudah lulus Badan POM, produk itu sudah aman dikonsumsi menurut kriteria Badan POM. Ya, meskipun nanti menurut kriteria negara lain mungkin beda ya, FDA ya, Food and Drug Administration, yaitu lembaga sertifikasi pangan di Amerika mungkin beda. Ya, misalnya seperti aspartam ya, kandungan aspartam standar kita dengan standar Amerika kan beda. Ya. Kemudian standar MSG juga beda ya. Tapi kita bicara di Indonesia saja dulu, bahwasanya kalau sudah lulus Badan POM maka dia thayyib menurut ahlinya di Badan POM. Nah, dari situlah kemudian baru MUI bisa mensertifikasi halal. Ya, jadi memang dua-duanya harus terpenuhi. Kemudian kita juga sering berasumsi kalau itu adalah rekayasa genetik atau dia bahan kimia, itu negatif. Belum tentu. Ya, jadi kita serahkan kepada ahlinya saja. Kalau dia katakan negatif ya tentu tidak akan bisa beredar. Tapi kalau bisa beredar, apakah ini negatif atau tidak, kita ragu-ragu ya kita hindarkan saja. Ya, tapi kita hendaknya tidak suka berasumsi juga. Ya, di masyarakat suka berasumsi kan. Ya, kalau bahan kimia negatif ya, obat-obatan dokter itu negatif, kalau obat-obatan herbal itu enggak ada efek samping ya. Padahal itu kan keliru asumsi itu. Ya, herbal juga ada efek sampingnya. Obat dokter juga kalau sesuai resep juga aman. Iya kan?
Kemudian ada yang bertanya tadi, kan ada 4 ya, ada bahan yang di ingredients itu, ada bahan utama, bahan pembantu. Nah, ini yang bertanya, contoh bahan penolong itu seperti apa? Iya, bahan penolong itu misalnya bahan penolong itu misalnya seperti apa ya? Ada beberapa jenis misalnya seasoning gitu ya, itu yang hilang itu. Sebentar, mungkin saya bisa buka juga ya di sini. Apakah termasuk emulsi-emulsi itu, Pak? Iya, jadi dia bahan-bahan yang memang tidak muncul ya, seperti enzim-enzim yang di dalam proses pembuatan produk-produk yang sekarang sudah teknologi pangan yang cukup tinggi ya, itu kan tidak muncul di akhir, ya. Atau bisa jadi misalnya untuk pemecah protein dia menggunakan katalisator bahan tertentu, ya. Nah, katalisator itu juga kan tidak muncul, ya. Kalau saya contohkan tadi di dalam obat-obatan misalnya, atau di dalam obat-obatan misalnya menggunakan pankreas babi misalnya ya, atau menggunakan protein babi misalnya, itu dia tidak muncul ya di dalam produk, di dalam ingredients juga tidak muncul, kalau diperiksa di lab juga tidak ada ya, tetapi dia ada di dalam proses pemecahan protein untuk pembuatan satu produk ya. Kan untuk memecah proteinnya itu kan ada, saya pernah diuraikan tapi saya kurang paham teknologi pangannya ya. Itu bisa dipecah berkali-kali, itu protein dipecah lagi menjadi jenis protein tentu, dipecah lagi, dipecah lagi. Nah, untuk motongnya itu kan bukan dengan pisau. Ya. Untuk memotong-motong protein itu. Ya. Itu dengan bahan penolong itu. Ya. Biasanya untuk memisahkan ikatan disulfida mungkin ya, Pak, di protein Iya, ya. iya. Iya. Ini ada juga yang bertanya, apabila kelenjar hipofisis bermasalah, apakah sekresi hormon endorfin akan terganggu sehingga dampaknya pengurangan frekuensi rasa bahagia? Kalau dari hipofisis terganggu jelas memang iya terganggu ya. Tetapi untuk bahagia kan tidak hanya dari endorfin saja. Jadi akan ada mekanisme tubuh itu untuk melakukan prinsip homeostatis, untuk melakukan keseimbangan di dalam tubuh itu. Jadi kalau ada satu fungsi hormon yang memang dia terganggu, dia akan ada kompensasi dari yang lain, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah kalau kompensasinya kurang, ya mungkin bisa dibantu obat-obatan, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya yang paling sering kasusnya misalnya orang yang mengalami pankreatitis, bukan pankreatitis, apa namanya, dari kelenjar empedu, ya, dari ductus coledochus itu kelenjar empedu, ya, kemudian dari ductusnya itu kemudian ada batu misalnya, itu kan nggak bisa diambil batunya di pembuluh itu, harus dibuang dengan kantung empedunya. Ya. Nah, kemudian tubuh akan membuat satu kompensasi untuk bisa melakukan metabolisme terhadap lemak, ya. Tapi tentu orang itu jadi tidak bisa bebas makan lemak seperti sebelumnya, ya dibantu obat-obatan, ya. Tapi tubuh betapapun akan melakukan kompensasi. Nah, sama seperti kalau kelenjar hipofisis terganggu, endorfin itu memang itu hormon bahagia, tapi bahagia tidak hanya selalu dari endorfin. Ya, ada hormon-hormon yang lain yang ya bisa membuat orang tetap bahagia ya. Ya, ini ada pertanyaan melanjutkan yang tadi, Pak. Tadi kan DNA pun tidak bisa untuk mengecek bahan penolong. Nah, sekarang kalau ada makanan dalam kemasannya terdapat lambang halal, itu apakah sudah yakin yang 4 itu halal semua atau bagaimana ini ya, Pak?
Oh iya, baik. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi prinsip audit halal itu adalah prinsip traceability, prinsip penelusuran ya. Jadi itu semua ditelusuri. Jadi kalau produsen itu mengajukan sertifikasi halal, itu semua dokumen dia harus upload. Lalu diperiksa dokumen itu secara detail. Ya, dokumen itu diperiksa betul-betul secara detail, nanti yang kurang dia harus upload lagi, yang kurang harus upload lagi. Ketika dokumen itu semua sudah lengkap menurut LPPOM, ya, baru kemudian dilakukan audit di lapangan, ya, audit di pabriknya, di industrinya, ya. Nah, dari situ akan ketahuan karena dari proses itu semua harus tertulis di situ. Kalau dia menggunakan satu bahan apa misalnya, bahan itu berasal dari katakanlah pabrik anu misalnya ya. Nah, kemudian LPPOM akan menelusuri pabrik anu itu dia membuatnya caranya bagaimana, dari bahan apa. Harus ada dokumen dari sana. Ya, jadi itu akan tertelusuri semua sampai ke pangkalnya. Jadi makanya kalau sudah halal itu insya Allah semuanya sudah aman. Ya, karena sudah diperiksa semua dokumen dan kemudian sesudah semua dokumen lengkap sampai ditelusuri ke pangkalnya, kemudian semua proses sudah terselusuri dan semuanya sudah bisa dijamin bahwa tidak ada yang mengandung hal yang diharamkan. Ya. Bisa menjawab enggak? Ya. Iya. Kemudian ini ada yang bertanya tentang menghindari makanan yang menjijikkan. Sedangkan menjijikkan itu kan subjektif ya Pak. Jadi Ya. bagaimana keharamannya? Iya. Jadi makanan yang menjijikkan itu memang dari para ahli fikih juga beda pendapat. Ya. Jadi itu kembali kepada naluri manusia biasa saja. Ya. Jadi misalnya makanya ketika bicara yang menjijikan itu, katakanlah di mazhab Syafi'i sendiri itu beda pendapat ulama. Ya, misalnya bekicot itu apakah menjijikan ataukah tidak, ulat itu menjijikan ataukah tidak, misalnya belalang misalnya menjijikan atau tidak, itu juga beda pendapat. Ya. Jadi kalau itu kembalinya kepada kita, kepada nurani kita masing-masing lah. Ya, karena di dalam Al-Quran juga tidak ada itu, ya. Kemudian di dalam hadis juga tidak begitu jelas. Oleh karena itu para ulama beda pendapat, ya. Jadi seperti larva itu kan bahasa ilmiah ya, bahasa awamnya kan belatung. Itu kan ada juga yang dikeringkan itu, dikeringkan kemudian bisa dimakan gitu ya. Kalau bagi secara fikih ya, sebagian besar ulama mengatakan itu menjijikan. Tapi ulama juga tidak sepakat menjijikan atau tidak. Ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan, saya gabung saja. Menanyakan tentang bagaimana pengaruh dari makanan yang haram terhadap tingkah laku maupun apakah menimbulkan penyakit yang lain secara fisik dan psikis. Ya, itu tadi yang saya bilang itu menarik. Itu menarik menjadi satu kajian penelitian psikologi itu, ya. Karena kita kan berpegang kepada prinsip yang halal itu pasti baik, yang haram itu kan pasti buruk, ya. Pasti ada dampak psikologisnya. Kita bisa asumsikan saja misalnya yang haram itu kan adalah misalnya hewan-hewan yang buas. Ya, hewan-hewan yang buas yang memang hewan buas itu kan memakan apa saja dan perilakunya juga kan perilaku yang buas ya, perilaku yang liar. Oleh karena itu kan itu diharamkan. Kemudian misalnya darah ya. Darah itu banyak mengandung bakteri dan sebagainya. Yaitu asumsi-asumsi dasar yang bisa kita buat. Kemudian bangkai misalnya dalam Al-Qur'an kan disebutkan itu kutibat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi ya. Diharapkan atas kalian itu bangkai, kemudian darah itu adalah darah yang mengalir ya, bukan darah yang ada kalau kita makan ayam tuh ada di pinggir-pinggir itu ya, hitam itu tidak termasuk yang haram. Yang haram itu darah yang mengalir atau darah yang kemudian dikeringkan ya, dijadikan itu yang haram. Jadi sudah pasti ada dampak psikologisnya ya. Dan itu yang tentu
bisa menjadi objek penelitian yang menarik itu. Ya, variabelnya tapi harus ketat itu supaya bisa dibersihkan nanti betul-betul diteliti faktornya hanya untuk yang makanan haram itu saja. Ya. Jadi secara fisik pasti ada, ya. Tadi saya sampaikan misalnya darah misalnya ya, kemudian tadi bangkai. Tapi kemudian sekarang kalau secara fisik menurut teknologi yang bisa diketahui sekarang, sains sekarang misalnya, itu bisa dihilangkan. Ya, misalnya bakteri, lalu faktor-faktor lain yang negatif di darah itu bisa dihilangkan. Tidak berarti dia kemudian menjadi halal. Dia tetap haram karena kita tidak tahu kenapa dia itu haram. Kita tidak tahu kenapa darah itu haram, kenapa bangkai itu haram, kenapa babi itu haram. Kenapa kok yang disembelih tidak atas nama Allah kok menjadi haram? Kita tidak tahu. Ya, jadi kita terima saja memang aturannya seperti itu. Nah, aturan itu pasti yang 4 itu pasti itu buruk gitu. Jadi kalau kita ada penelitian nanti misalnya semua faktor yang negatif dari darah itu semua bisa dihilangkan. Bukan berarti dia menjadi halal, karena pasti ada yang buruk. Cuma research kita belum sampai ke situ. Ya, itu pasti keyakinannya apakah buruk itu dari sisi fisik atau dari sisi psikis. Demikian pula bangkai misalnya semua faktor negatifnya bisa dihilangkan. Ya, atau bangkainya bangkai yang baru misalnya ya. Jadi contohnya bangkai yang baru itu misalnya katakanlah misalnya sapi ya, sapi kalau di tempat penyembelihan yang modern itu sebelum disembelih dia dilakukan stunning. Ya, stunning itu dia ditembak, itu ada stunning yang elektrik, ada yang kimiawi ya. Itu dengan apa namanya ditembak listrik supaya dia pingsan gitu. Jadi supaya nggak susah ininya, jadi dia nggak ngamuk kan dia dijepit, kalau yang modern kan begini jepit lalu dipotong. Misalnya stunningnya berlebihan, sehingga dia sebetulnya mati sebelum disembelih, kan dia sudah bangkai sebetulnya. Ya, jadi MUI sering menemukan itu kalau sedang mengaudit stunningnya itu berlebihan sampai ditemukan bekasnya di tengkoraknya itu ada bekas retak. Ya, nah itu tidak boleh itu. Itu kemudian harus yang sudah disembelih itu harus tidak boleh diedarkan. Karena itu dia menjadi bangkai, harus diperbaiki. Nah, kalau kita bicara bangkai dari kasus itu kan tuh bangkai baru terjadi. Artinya dia itu hanya mati beberapa saat sebelum disembelih. Tapi hukumnya kan sudah bangkai. Ya. Jadi nah, hal seperti itu pasti ada buruknya buat fisik dan buat psikis kita. Ya, meskipun kita belum tahu buruknya, ya. Jadi itu menjadi prinsip kita, ya. Kalau research saya belum banyak baca hasil research itu justru menjadi tantangan kita itu, ya. Karena atas dasar keyakinan tadi kita tersebut, ya. Baik, ada lagi Bu? Memegang prinsip bahwa yang halal pasti baik, yang haram pasti buruk ya Pak ya. Iya. Bagaimana untuk obat-obatan Pak? Untuk obat dan vaksin, apakah juga harus melalui sertifikasi halal? Iya, seharusnya iya. Jadi sampai sekarang itu obat-obatan itu baru sangat sedikit sekali yang sertifikasi halal. Ya, jadi pertama tentu saja itu kan sekarang di Indonesia belum menjadi satu kewajiban sertifikasi halal itu belum menjadi compulsory. Ya, jadi di kita itu di Indonesia masih sukarela. Jadi perusahaan yang mau sertifikasi halal ya dia sertifikasi halal lalu diperiksa. Kalau yang tidak ya kita belum bisa memaksa. Jadi itu masih tergantung kepada si owner dari perusahaan farmasi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran masyarakat sendiri. Kalau masyarakat sudah semakin mendesak adanya perlu sertifikasi halal, maka nanti yang tidak halal akan semakin tersingkir. Itu sekarang sudah mulai dari obat-obatan yang dijual bebas, ya, obat-obatan untuk macam-macam lah, obat-obatan yang kriterianya obat bebas, ya. Itu kalau tidak ada halalnya sekarang kurang laku karena orang cari yang sertifikasi halal, ya. Jadi memang seharusnya itu semua adalah sertifikasi halal, ya, karena itu rawan penggunaan bahan-bahan yang memang tidak dihalalkan, ya. Kemudian alasan industri juga biasanya ya apakah obat atau vaksin
ada satu faktor di dalam obat-obatan itu yang disebut dengan efficacy. Ya, kalau makanan tidak ada efficacy itu. Ya, jadi kalau obat itu dengan formula dari A sampai Z, kalau diubah satu komponen saja, itu akan berpengaruh kepada efficacy. Ya, efficacy itu adalah kemanjuran. Ya, kalau makan misalnya sebuah industri makanan katakanlah biskuit ya, bikin biskuit dia mengandung hal yang haram, lalu itu dihilangkan, itu rasa biskuitnya masih sama. Ya. Mau gurihnya juga masih sama gitu ya, mudah ya. Tapi kalau obat ada satu faktor dihilangkan, itu harus dilakukan research ulang lagi. Apakah obat ini masih manjurnya sama atau tidak gitu. Jadi memang kalau obat lebih rumit ya, lebih prosesnya itu tidak semudah untuk mengubah di makanan ya. Itu salah satu alasan dari karangan industri farmasi. Tapi tentu saja itu tetap bisa ditembus. Kenapa? Karena kembali ke prinsip agama kita tadi, bahwasanya Islam itu, syariat Allah itu adalah mudah. Ya, jadi pasti mudah, pasti ada jalan keluar. Kalau industrinya mau gitu ya, untuk melakukan perubahan dan memang ada effort. Ya, ada effort harus dilakukan research ulang lagi. Ya, research secara in vitro maupun in vivo ya, seperti apa hasilnya tentu harus ada lagi. Tetapi itu bisa dilakukan kalau memang punya niat ya untuk sertifikasi halal. Gitu. Ini memang risiko untuk penggunaan hewan-hewan haram di dalam obat-obatan lumayan besar ya Pak ya? Iya cukup tinggi itu. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin Pak dari mahasiswa. Iya. Rokok tidak diharamkan oleh ulama. Tapi di dunia kesehatan, rokok itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Apakah itu berarti kita tetap diperbolehkan untuk merokok? Dan apakah dapat mempengaruhi psikologis juga? Iya. Jadi yang pertama, prinsip dalam Al-Quran itu kan halalan thayyiban. Ya. Jadi kalau dia tidak thayyib, itu sudah pasti dia itu haram ya. Tapi kalau kita bicara haram secara agama, mungkin tidak thayyibnya tidak untuk seluruh umat manusia. Ya, karena kalau kita bicara halal haram yang secara pasti itu kan harus ada dalilnya dari Quran dan hadis. Seperti rokok kan tidak ada, ya. Namun demikian rokok memang dari hasil research dan itu banyak sekali hasil researchnya menunjukkan kepada madaratnya jauh lebih besar, ya. Oleh karena itu sebetulnya banyak ulama yang sudah memfatwakan itu haram. Ya, kenapa perlu fatwa? Karena rokok ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada dalam Quran dan hadis. Jadi memang perlu fatwa. Ya. Kemudian kenapa di Indonesia masih ada ulama yang membolehkan? Ya, pertama mungkin dia melihatnya pertama tidak ada dalil dari Quran dan hadis. Lalu yang kedua dia melihatnya tidak semuanya madarat. Ya. Karena ulama juga kan butuh masukan dari kalangan medis ya. Ini yang memang masih kurang ya. Sehingga mereka perlu keyakinan bahwasanya memang ini madaratnya betul-betul secara objektif, secara eksperimental memang menimbulkan madarat. Lalu yang ketiga, sebagian ulama itu melihat kepada dampak. Ya, dampak kalau rokok ini haram maka akan ada sekian puluh ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan dari industri rokok, ya. Kemudian dari industri dari rantai sesudahnya, ya, rantai sesudah dan sebelumnya, ya, rantai sebelumnya itu adalah petani-petani, rantai sesudahnya itu adalah pedagang-pedagang sampai dengan di pinggir jalan itu, yang akan kehilangan penghasilan. Jadi mereka mempertimbangkan faktor-faktor itu, ya, meskipun faktor-faktor itu semua sebetulnya bisa dieliminir, ya, tapi itulah namanya dunia fikih ya adik-adik sekalian. Jadi memang dunia fikih itu kadang orang berbeda pendapat dan sulit dicari titik temunya ya. Tapi banyak sudah fatwa-fatwa ulama yang memang mengharamkan rokok itu sudah banyak ya. Kalau saya pribadi memang cenderung seperti itu ya, karena melihat dari hasil-hasil riset itu tidak ada positifnya ya. Jurnal-jurnal, tulisan-tulisan itu di dunia ini mengenai rokok itu ada sekitar 150.000 paper. Ya. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa itu sebetulnya madarat ya.
Karena penelitian-penelitian itu kan tidak saling berhubungan gitu. Ya. Iya. Barangkali Tadi untuk kuliah tamu iya. hari ini dapat saya ringkas bahwa untuk hubungan antara makanan halal, hormon dengan perilaku itu ada 5 prinsip utama. Yang pertama bahwa syariat Allah pasti benar. Yang kedua syariat Allah tidak ada yang diragukan. Yang ketiga yang halal pasti baik, yang haram pasti buruk. Yang keempat syariat Allah adalah mudah. Yang kelima, ketentraman sejati itu dari Allah, jadi bukan dari manusia, karena dari manusia akan objektif, sementara dan bersifat superficial. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari 2 dosen biopsikologi yang lain, yaitu Ibu Diah Puspasari dan Ibu Elia. Silahkan sebelum diserahkan ke MC. Kalau tidak ada, silahkan Bu Diah. Iya, terima kasih Bu Dr. Ambar. Alhamdulillah, saya tadi menyimak sangat menarik ya, dan saya pikir ini perlu penjelasan lebih dalam lagi, Dok. Iya. Karena ini memang menurut saya sih sangat penting ya buat kita ya, pengetahuan yang pengetahuan yang tidak mudah untuk diperoleh kalau misalnya bukan oleh orangnya sendiri, dari MUI-nya sendiri yang menjelaskan. Seperti tadi misalnya ada dalam sertifikasi itu kita harus memang kalau misalnya mau melihat barang, kita harus lihat ingredientnya, tapi di dalam ingredient itu juga sebenarnya tidak semua tertuang di situ ya. Iya. Dokter ya. Jadi di situ hanya ada bahan utama dengan bahan sekunder, sedangkan bahan penolong tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini memang terus terang saya sebagai orang awam nggak tahu kalau misalnya tidak dijelaskan. Jadi kalau misalnya kita lihat barang, oh ini kayaknya nggak ada yang haram, ya udah deh dibeli aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mendengar seperti ini, memang kita harus lebih berhati-hati dan sebenarnya sih diharapkan hampir semua makanan harusnya ada sertifikasinya ya, dokter ya. Ya, jadi kita lebih safe lah ya untuk mengkonsumsinya. Apalagi di sini kan kita ini banyak sekali Muslim terbesar ya, sehingga harusnya memang diutamakan untuk sertifikasi ini. Mungkin begitu Dokter Ambar. Saya mengucapkan terima kasih pada Dokter Andy atas kesediaannya untuk sharing kepada kami ilmu yang sangat luar biasa sekali. Oke, saya kembalikan kepada Dokter Ambar. Terima kasih. Mungkin saya sedikit bisa, Bu Ambar. Ya. Mungkin saya bisa sedikit ngelip sedikit lagi. Ya. Silakan. Iya, mungkin ini tidak terkait langsung dengan kuliah ya, tetapi saya melihat ini kan adik-adik ini masih muda-muda ya. Dan ini apa yang saya sampaikan langsung yang praktis saja ya. Sekarang makanan itu kan yang populer itu sekarang makanan Jepang dengan makanan Korea. Ya. Jadi ada tiga makanan yang kita melakukan seleksinya itu bukan hanya faktor babi saja ya. Itu adalah makanan Jepang, makanan Korea, dan makanan Cina. Ya, jadi adik-adik dari mulai hari ini jangan pernah makan di restoran Korea atau restoran Jepang. Ya, kalau restoran Cina mungkin emang nggak suka ya. Yang tidak ada sertifikasi halal. Ya. Jadi meskipun karena itu terkadang katakanlah misalnya sashimi ya, sashimi itu kan enak ya. Itu dia membuatnya itu dia direndam dulu di mirin. Mirin itu salah satu jenis arak ya. Jadi kalau kita makan dia sudah tidak ada rasa nyereng sebagai alkohol gitu, nggak ada. Ya, tapi bikinnya melalui itu. Kemudian belum lagi kecapnya yang kita tidak tahu ya. Jadi mulai sekarang nanti adik-adik yang suka kuliner ya, jangan kuliner di restoran Jepang atau restoran Korea yang tidak ada sertifikasi halal. Ya, cari yang sudah ada sertifikasi halal itu bisa di browsing di halalmui.org. Ya, halal MUI nyambung tulisannya .org. Ya.
browsing aja di situ. Kalau misalnya datang gini ke restoran Jepang nih, pengen kuliner sama teman-teman, coba di browsing. Ada Kali nggak dari di Bu Elina ada yang ingin disampaikan sebelum Kalau nggak ada dikembalikan? jangan. Ya, makasih. Mungkin itu saja. Makasih, Dok. Dokter Ambar, Bu Elia tadi karena tidak stabil koneksinya, jadi keluar tadi, sehingga sehingga tidak ada di sini. Iya. Jadi mengingatkan sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa untuk selalu mengecek ya, makanan dari Korea Jepang terutama apakah sudah melalui sertifikat halal atau tidak. Itu bisa diunduh ya di HP untuk sertifikat halal, jadi bisa di QR ya, seperti barcode-nya bisa di-scan apakah sudah melalui sertifikasi halal atau tidak. Ya, selanjutnya dikembalikan ke MC, silahkan MC ditutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Ambar Sulianti MKes selaku moderator yang telah memandu acara kuliah umum bertajuk Hubungan Makanan Halal, Regulasi Hormon dan Pengaturan Emosi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Puspitasari, MC Psikolog, dan Ibu Elia yang sudah memantau berjalannya perkuliahan pada hari ini. Tak lupa terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. NDM Astiwara, MAFIIS, selaku pemateri pada kuliah umum hari ini yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi hari ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2019 yang turut antusias dan aktif dalam berdiskusi. Semoga kita semua dapat memahami materi yang dipaparkan pada hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Andina Maula Humairani selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu Ambar, mungkin bisa ditutup atau ada tambahan lagi? Udah keluar Pak kayaknya. Ya, Baik, Pak. Pak. Ditutup Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.